Para ulama mengatakan, perhatikan nih ya, para ulama mengatakan bahwa ada 4 air yang mulia dalam Islam. Dalam pandangan Islam nih ada 4 air yang mulia, yang paling afdal untuk dipakai. Yang pertama adalah air yang keluar dari jemari, dari sela-sela jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah air yang paling nomor 1, yang paling mulia. Cuman masalahnya kita nggak pernah lihat, nggak pernah minum, nggak pernah pakai. Cuman kita mendengar cerita yang sahih dari riwayat-riwayat hadis yang sahih. Setelah dari peperangan, Nabi beristirahat dengan sahabatnya. Lalu sahabat datang, ya Rasulullah, kita nggak punya air, nggak bisa minum, nggak bisa berwudu, nggak bisa bebersih-bersih, nggak ada air. Nggak ada air, iya. Ya ada cuma sedikit lah untuk minum. Kata Nabi, atinil awan, datangkan kepadaku bejana. Datangkan ke sini bejana. Lalu para sahabat mengambil semacam ember begitu, semacam apa? Ember atau baskom. Nabi pun menaruh tangannya di dalam ember atau baskom tadi, taruh begini. Tiba-tiba apa? Keluarlah air dari sini, sela-sela jari Nabi. Turut keluar. Ini namanya mukjizat Nabi, keluar, cut, air ini, cut, keluar ke sini. Nah, para sahabat akhirnya mendapatkan air yang keluar dari sela-sela jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu bukan hanya berwudu tapi juga minum, juga bukan hanya minum tapi juga mandi. Dan para sahabat mengatakan, ada yang bertanya kira-kira berapa banyak air itu? Disebutkan dalam cerita itu, kami katanya ada 300 orang. Artinya kalau seandainya dipakai 300 orang, maka air itu semuanya cukup untuk 300 orang. Ini kamu di pesantren ini kalau 300 orang, kira-kira berapa hari tandon ini habis? Paling-paling 2-3 hari segini banyaknya tandon sampai hampir 30 biji nih. Kalau 300 orang yang pakai air, paling-paling sehari 2 hari habis. Nah, airnya segitu banyak keluar tuh. Bukan hanya berwudu tapi dipakai untuk minum, bukan hanya untuk minum, pakai mandi sama sahabat. Dan para sahabat mengatakan, kalaupun kami itu berjumlah 300 orang, maka air itu bisa dipakai untuk 300 orang. Berarti apa yuk? Banyak sekali air itu keluar. La ilaha illallah. Nah, sering ditegur itu. Kram, ditegur. Nah, kira-kira 2 menit digoyang lagi. Ya. 2 menit digoyang. Fahim tau? Ini air yang paling nomor 1, karena air keluar dari jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, air Zam-Zam. Yang ada di mana Zam-Zam ini? Di Mekah. Sejajar dengan Ka'bah, kurang lebih dekat makam Ibrahim. Dari mana asalnya air Zam-Zam? Waktu Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan anak mereka Nabi Ismail, Allah suruh membawa dari Palestina. Bawa. Tidak tahu kemana Nabi Ibrahim membawa anak ini. Pokoknya jalan terus wahai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jalan terus, tidak tahu kemana. Pokoknya jalan aja. Sampai kurang lebih 1 bulan perjalanan. Lalu Allah bilang, stop di situ wahai Ibrahim. Stop di situ. Taruhlah istrimu dan anakmu di situ, dan kamu kembali ke Palestina. Biar aku yang menjaga mereka berdua. Berani kita begitu? Enggak kuat iman kita. Nabi Ibrahim kuat. Ketika Nabi Ibrahim kembali, Siti Sarah bilang, ya Ibrahim suamiku, kau teganya engkau tinggalkan kami berdua di sini. Aku seorang perempuan dan anak kita ini masih bayi. Tega banget kau. Nabi Ibrahim diam begitu, sambil meneteskan air mata. Berat banget cobaan ini.
Apa kata Siti Sarah? Apa? Kenapa wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim diam saja, tetap jalan begitu. Dikejar sama Siti Sarah. Lalu Siti Sarah bilang, wahai Nabi Ibrahim, ini adalah, apakah ini perintah Allah? Apakah ini kemauanmu? Kau tinggalkan kami berdua di padang pasir ini, apakah ini keinginanmu ataukah keinginan Allah Ta'ala? Nabi Ibrahim pun menjawab, ini keinginan Allah, bukan keinginanku. Kalau keinginanku, mana mungkin aku seorang suami, seorang bapak meninggalkan ibu dan anak di tempat seperti ini? Tidak mungkin. Tapi ini keinginan Allah. Apa kata si Sarah? Kalau memang keinginan Allah, Ikram, apa Abuya tadi bilang? Abuya tadi suruh apa kamu? Nah, kata Siti Sarah, kalau memang ini kehendak Allah, maka aku siap menjalaninya. Kata siapa ya? Siti Sarah. Maka akhirnya Siti Sarah tinggal di tempat yang belum ada penghuninya. Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Panas, terik, kehausan. Nabi Ismail menangis, owe. Siti Sarah naik ke atas bukit. Namanya bukit Sofa. Ada gambarnya nggak di sini? Oh, nggak ada. Ya, situ apa tadi? Di Ka'bah itu ada situ. Namanya bukit Sofa. Naik ke atas bukit Sofa. Siti Sarah tadi ngelihat dari atas, siapa tahu ada air. Beliau ngelihat dari atas ada geriak air begitu, geriak kayak air. Turun Siti Hajar maksudnya. Turun Siti Hajar dari atas bukit Sofa, turun ke bawah. Ternyata bukan air, melainkan apa? Apa Jokowi? Fata Morgana. Tahu nggak Fata Morgana itu apa? Nah, Fata Morgana itu tuh kalau kamu jalan di aspal, panas jam 12 itu ya, waktu lagi panas-panasnya, itu ada kayak geriak air di atas aspal itu. Pernah lihat nggak? Namanya Fata Morgana. Nah, ini kamu masak air. Kamu lihat dari jauh itu kayak ada kayak uap begini. Nah, namanya Fata Morgana. Panci kepanasan. Nah, di atas minyak itu kayak ada geriak air. Itu namanya Fata Morgana. Siti Hajar ngelihat dari atas bukit Sofa, ada air. Turun beliau, cut. Ternyata bukan air, melainkan Fata Morgana. Naik lagi ke bukit Marwah. Sofa dan Marwah itu kurang lebih 500 meter. Kita dari sini sampai ke atas gunung itu berapa? Paling-paling 300 meter. Nah, 500 meter, setengah kilo. Naik lagi ke bukit Marwah, Marwah, lihat lagi kanan kiri, lihat di bawah, kayak ada air. Turun beliau, ternyata Fata Morgana. Turun. Nah, antara dua pilar hijau, kalau orang berangkat umrah tahu tuh, kayak Fadil tahu sudah, karena Fadil sudah berumrah. Antara Sofa Marwah itu mendekati ke Sofa ada dua pilar hijau, kurang lebih mungkin ada 30 sampai 50 meter. Sampai di situ Siti Hajar lari-lari kecil. Nah, makanya kalau orang sa'i, orang berumrah, orang berhaji, antara dua pilar hijau itu nanti lari. Tapi nggak usah lari banget, lari santai saja, begunjat, begitu, lari. Dua pilar hijau. Ringkas kata bolak-balik. Siti Hajar ini dari Sofa Marwah berapa kali? 7 kali. Bayangkan 500 meter dikali 7, berapa itu? 500 meter, Ciko, dikali 7 berapa? 5 kali 7 sama dengan 3,5 kilo. 3,5 kilo. Makanya kalau orang berumrah itu dari hotel sampai kembali ke hotel itu kurang lebih hampir 10 kilo jalan kaki. Dari hotel kemudian umrah kembali ke hotel itu kurang lebih hampir 10 kilo, hampir.
Bayangkan saja itu sa'inya saja sudah 3,5 kilo. Sa'i itu Safa Marwah. Tawaf kurang lebih segitu juga. Tawaf tuh nah, kurang lebih 3,5 kilo. 3,5 kilo kali 2 sama dengan berapa? 7 kilo sudah. Belum lagi mutar-mutar. Mutar-mutar di Masjidil Haram itu, ke sana kemari sesat. Perkiraan Abu itu kurang lebih 10 kilo. 10 kilo jalan kaki. Tapi ramai orang umrah tuh gak ada capeknya.